Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya dari mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan dengan dosen pengampu Bapak Rendra dan Ibu Rindang. Saya sendiri Budi Setiawan, mahasiswa Universitas Jember dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 18 19 10 50 10 46. Ini merupakan tugas ujian akhir semester dengan judul Manajemen Resiko Daerah Rawan Tanah Longsor pada lahan sekitar kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Kediri. Untuk topik pembahasannya sendiri ada 6. Yang pertama ada identifikasi kawasan, kemudian ada rumusan masalah, ada manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan, analisa manajemen risiko, alternatif penanganan, dan langkah penanganannya. Untuk yang pertama yaitu identifikasi kawasan. Gunung Wilis merupakan gunung yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan batas administrasi sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kota Kediri. Untuk lokasi penelitian ini, saya mengambil 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Kras, dan Kecamatan Ngadiluih, dengan lokasi koordinat Gunung Wilis, yaitu untuk latitudenya -7.5466081 dengan longitude 111.87663417. Berdasarkan IRB atau Indeks Risiko Bencana yang dikeluarkan BNPB pada tahun 2013, Kabupaten Kediri menempati urutan nomor 65 untuk bencana tanah longsor. Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memiliki indeks kebencanaan tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan pengelolaan risiko bencana agar masyarakat lebih aman dan dapat memanfaatkan lahan sekitar kawasan Gunung Wilis dengan maksimal tanpa takut akan adanya bencana tanah longsor. Yang kemudian ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri ada yang pertama, apa saja penggunaan lahan pada kawasan sekitar Gunung Wilis? Apa alternatif penanganan bencana longsor di sekitaran kawasan Gunung Wilis? Bagaimana langkah-langkah penanganan bencana longsor di sekitar kawasan Gunung Wilis? Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan lahan pada kawasan sekitar Gunung Wilis, untuk mengetahui alternatif penanganan bencana longsor di sekitar kawasan Gunung Wilis, dan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja untuk penanganan bencana longsor di sekitaran kawasan Gunung Wilis. Untuk topik yang ketiga yaitu manajemen risiko tanah longsor. Untuk manajemen risiko tanah longsor ada 4. Yang pertama ada pengaturan ruang. Pengaturan ruang ini bisa melakukan identifikasi daerah rawan longsor, yaitu area yang rawan getaran bumi dan gempa bumi, area pegunungan terutama dengan kemiringan lereng yang curam,
area dengan degradasi lahan yang parah, area yang tertutup butir-butir pasir yang lembut, dan area dengan curah hujan yang tinggi. Selain itu, bisa juga mengarahkan pembangunan pada tanah yang stabil dan mengatur vegetasi yang ada di sana. Kemudian yang kedua ada keteknikan. Keteknikan ini bisa melakukan perbaikan drainase tanah seperti perbaikan sistem drainase, hydroseeding, dan soil nailing. Untuk penentuan pilihannya disesuaikan ketersediaan anggaran. Kemudian ada juga melakukan pekerjaan struktural. Pekerjaan struktural ini seperti rock netting, shotcrete, block pitching, stone pitching, retaining wall, gabion wall, dan installation of geotextile sesuai dengan anggaran juga. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat ini bisa meningkatkan kesiapan masyarakat melalui pendidikan umum untuk memahami penyebab dan dampak tanah longsor, mengidentifikasi daerah yang tidak stabil, dan menghindari bermukim di daerah tersebut. Kemudian juga ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aktivitas yang diperlukan pada daerah rawan longsor melalui seperti brosur, poster, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada kelembagaan. Untuk kelembagaan ini bisa untuk mengontrol daerah rawan longsor yang dikaitkan dengan peraturan konservasi, perbaikan sungai, kontrol erosi, perawatan pertanian dan hutan, dan dapat juga memonitoring daerah rawan longsor melalui observasi lapangan dan juga inclinometer atau alat pengukur sudut meteran getaran, dan dilengkapi media sirine atau sistem informasi yang luas jangkauannya. Sistem monitoring ini harus memastikan penduduk selalu waspada saat hujan deras dan air tanah yang meningkat. Kemudian ada topik analisa manajemen risiko. Ini merupakan peta curah hujan. Pada peta ini digolongkan menjadi dua kelas sesuai dengan scoring dari parameter banjir dan longsor, yaitu kelas dengan curah hujan tinggi dan sedang. Untuk yang sedang memiliki curah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun. Untuk yang tinggi memiliki curah hujan 2000 sampai 3000 mm per tahun. Untuk peta ini dapat diketahui bahwa untuk curah hujan yang tinggi berada pada sekitaran Gunung Wilis. Sedangkan untuk curah hujan yang sedang atau memiliki curah hujan 1000 sampai 200 mm 1000 sampai 2000 mm per tahun terdapat di 5 kecamatan penelitian ini. Kemudian ini ada peta penggunaan lahan. Dari peta ini dapat dilihat pada bagian barat daerah penelitian atau pada Gunung Wilis didominasi oleh hutan, kebun, dan semak belukar. Sedangkan pada bagian timur didominasi oleh permukiman dan sawah. Bagian timur ini juga terdapat banyak sekali permukiman. Kemudian ada peta jenis tanah. Untuk keterangannya sendiri ada aluvial coklat kelabuan, ada aluvial kelabu, asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu, ada litosol coklat kemerahan, ada mediteran coklat kemerahan, dan regosol coklat kelabuan. Kalau untuk peta ini dapat dilihat bahwa jenis tanah litosol coklat kemerahan terdapat pada bagian barat
Ini juga untuk litosol ini merupakan jenis tanah yang sangat rawan akan bencana longsor. Kemudian ada peta geologi. Peta ini memiliki geologi aluvial pada bagian barat dan memiliki geologi undervariegated quaternary volcanic product dan young quaternary volcanic product pada bagian timur. Kemudian ada juga peta kelerengan. Untuk peta kelerengan ini dilihat terdapat beberapa variasi kemiringan. Ada untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, dan Kecamatan Banyakan, memiliki variasi kemiringan lereng dari datar hingga curam. Hal ini ditunjukkan dengan tampilan warna yang bervariasi bervariasi dari merah hingga hijau. Sedangkan untuk Kecamatan Keras dan Kecamatan Ngadiluih memiliki kemiringan lereng yang datar. Kemudian ada peta daerah rawan tanah longsor. Pada peta ini dapat dilihat bahwa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terletak di bagian barat. Untuk sebaran zonasi daerah rawan tanah longsor dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang mirip dengan peta geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Daerah dengan tingkat kerawanan sedang tersebar dari barat hingga tengah, sedangkan daerah tingkat kerawanan rendah terletak di bagian timur daerah penelitian. Ini merupakan tanah longsor yang terjadi beberapa tahun ke belakang. Tanah longsor ini sangat luas yang diakibatkan oleh derasnya air tanah. Naiknya air tanah membuat longsor di sekitaran Gunung Wilis. Untuk alternatif penanganannya, ada dua, yaitu bore pile dan juga counter for wall. Untuk bore pile sendiri ini merupakan suatu pondasi yang dipasang dengan cara mengebor tanah dengan diameter tertentu hingga mencapai kedalaman yang sudah ditentukan. Kemudian tulangan baja yang telah dirakit dimasukkan ke dalam lubang bor dan dilanjut dengan pengisian agregat material beton ke dalam lubang. Ini merupakan contoh gambarnya, di mana tanah akan dibor terlebih dahulu, kemudian diisi dengan berbagai material. Ini untuk alternatif selanjutnya ada counterfoil wall. Counterfoil wall ini merupakan dinding penahan tanah yang tersusun dari dinding beton bertulang dengan ketebalan yang relatif tipis. Pada bagian dinding dengan jarak tertentu didukung oleh pelat atau dinding vertikal yang disebut dengan counterfoil atau dinding penguat. Ini merupakan contoh gambar dengan konsep counterfoil wall, di mana tanah yang memiliki kelerengan yang curam akan dibangun dinding untuk menahan tanah tersebut agar tidak longsor. Kemudian ada juga langkah-langkah penanganannya. Langkah-langkah penanganan yang dapat dilakukan agar dapat mencegah terjadinya longsor pada kawasan Gunung Wilis, yaitu yang pertama, menghindari pembangunan permukiman di daerah rawan longsor. Yang kedua, pengelolaan lahan pertanian dengan sistem terasering. Yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman pohon dengan jenis pohon yang memiliki akar kuat. Sekian presentasi tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.